warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa min syururi anfusina may yahdihillahu fala hadiyalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua Al Ustaz Cahyadi Kosasi, yang saya hormati dan saya muliakan kawan saya Bang Ambo, teman-teman penasehat, teman-teman pengurus, ketua pengurus Majelis Rawdatul Muhibbin, dan teman-teman semua jamaah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah sebuah kebanggaan buat kita semua. Tanpa terasa ternyata Majelis Rawdatul Muhibbin sudah menginjak usia ke-8 tahun. Kalau bilang anak, ini anak udah mulai agak besar, udah mulai ngerti gitu. Jadi udah mau fasenya dari anak-anak menuju remaja. Jadi saya berharap ke depan Majelis Rawdatul Muhibbin tidak hanya sekedar kayak sekarang begini-begini aja. Harus ada perubahan. Rencana-rencana kita yang akan membuat yayasan Rawdatul Muhibbin ini juga mungkin sedang dalam penjajakan gitu. Tapi prosesnya mungkin akan lama karena harus dibentuk dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Setelah itu baru dibawa ke notaris, setelah dibawa ke notaris baru nanti dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Baru nanti bisa fit jadi yayasan. Kalau nanti sudah membentuk yayasan, nanti insya Allah kan kegiatan Rawdatul Muhibbin nanti akan terjadwal. Nah kalau kita nanti butuh sesuatu, hari gini tuh kalau kita mengajukan proposal ke instansi pemerintah khususnya BUMN, mereka menginginkan yayasan yang sudah berbadan hukum, karena mereka dalam mengeluarkan anggaran itu kan tercatat tuh. Jadi yayasannya memang yang harus ada berbadan hukum, jadi resmi, nggak abal-abal gitu. Ke depan insya Allah Rawdatul Muhibbin akan lebih maju lagi. Saya minta teman-teman semua untuk lebih gimana ya, kayak kemarin tuh kita ziarah tuh kan ada beberapa yang nggak ikut, persiapannya juga kurang. Ke depan sih seharusnya harus lebih baik lagi. Insya Allah nanti ziarah ke tempat keluar kota atau kemana, persiapannya lebih bagus lagi. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amsilhul maq'adal mukarraba indaka yaumil qiyamah. Hadirin para jamaah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus Majelis Taklim Rawdatul Muhibbin, dan juga segenap sesepuh tokoh masyarakat yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan yaitu adanya Majelis Rawdatul Muhibbin yang tidak terasa sudah di usia 8 tahun. Majelis ini sesungguhnya sudah lebih dari 8 tahun, namun pengukuhannya tepat pada tanggal 7 bulan Maret 2014. Pengukuhannya Rawdatul Muhibbin. Dulu Rawdatul Muhibbin ini memang keberadaannya tidak ada di Abdullah. Ya, keberadaannya ada di Tanah Sereal karena waktu itu saya masih tinggal di Tanah Sereal. Ya. Akhirnya ya singkat cerita sampailah di Abdullah. Ya. Sebenarnya juga dulu ada begitu. Majelis di Abdullah ini ada dari zaman RW-nya itu Bapak Almarhum Mukhtar Nala, itu udah ada majelis. Cuman memang namanya bukan Rawdatul Muhibbin, tapi Hidayatus Salikin.
Nah, kita mengadakan dulu itu taklim bulanan. Jadi sebulan sekali saja. Sebulan sekali. Nah, itu tempatnya di dekat parkiran Ibu Emma. Jadi ini sudah ada dulu. Ya, udah ada dulu. Udah lama ini sebenarnya, tapi dulu masih namanya Hidayatus Salikin. Zaman RW itu masih almarhum Bapak Mukhtar Nala. Ya, jadi udah lama ya kira-kira. Udah lama gak kira-kira? Udah lama begitu ya. Cuman singkat cerita, memang nama ini dirubah oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Al-Attas, ya, Habib Salon Junior. Beliau namakan Raudatul Muhibbin, ya, yaitu taman para pencinta Allah, pencinta Nabi, pencinta ulama, pencinta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Jadi ini wadah taman daripada para pencinta kebaikan terutama begitu. Singkat cerita akhirnya sampailah Raudatul Muhibbin ini ada di Abdullah, ditetapkan ada di Abdullah. Begitupun sama dulu, hanya taklim bulanan. Akhirnya kita musyawarahkan untuk mengadakan taklim mingguan. Ya, akhirnya alhamdulillah sedikit demi sedikit orang asli kelahiran Abdullah banyak yang ikut. Nah, itu memang yang saya harapkan. Jadi saya punya majelis di sini, maka yang saya titik fokuskan bukan orang luar, tapi yang saya titik fokuskan adalah orang-orang Abdullah itu sendiri untuk bisa ikut ngaji, duduk di majelis taklim. Ya, begitu. Alhamdulillah, ya, kebahagiaan dalam diri saya gitu, karena banyak daripada orang-orang Abdullah yang merupakan orang tua saya yang usianya jauh di atas saya. Alhamdulillah mereka bisa ikut bergabung ya, ngaji di majelis taklim Raudatul Muhibbin. Ya, inilah keadaan majelis Raudatul Muhibbin ya. Usia 8 tahun, anak 8 tahun tuh sedang-sedangnya larian sono sini ya, jerong sono jerong sini, lagi sedang-sedangnya mantap begitu. Ya, kita bersyukur kepada Allah akhirnya bisa tetap majelis ada di Abdullah, itu majelis taklim Raudatul Muhibbin. Jadi kisahnya ini banyak ya, kisahnya suka dukanya ini di majelis Raudatul Muhibbin ini banyak ya, gitu. Jadi apa ya bahasanya ya, dakwah itu begitu, ada yang diajak mau, ada yang diajak nggak mau, ada yang diajak mau tapi masih malu-malu ikutnya, ada yang ikut tapi dari jauh begitu. Kita ngadepin umat tuh kayak begitu. Ada umat yang langsung terima, ada umat yang betul-betul menolak. Apa itu begitu? Ada yang menerima tapi ntar deh gitu. Ada yang dia mau ikut tapi masih jauh, dari jauh mendengarin. Ada yang mau ikut tapi masih malu-malu. Ada juga yang mau ikut cuman masih egois begitu. Jadi itulah mutanawwi'ah, bermacam-macam orang tuh mau masuk majelis tuh bermacam-macam. Nah, majelis Raudatul Muhibbin itu ibarat kapal. Ini kapal, ibarat rumah, ini rumah. Ya, rumah tuh sereot apapun rumah, selama ada orang di dalamnya, maka selama itu pula akan kuat rumah itu. Tapi sehebat apapun bangun rumah itu, kalau di dalamnya kosong, nggak ada yang ngisi, maka hancur. Betul tidak? Ya, bangunan mewah, megah, nggak ada isinya, nggak ada yang tinggalin di situ, hancur. Ada begitu pun sama. Kita nggak mau majelis Raudatul Muhibbin ini ada matanya, nggak ada isinya, cuman atas nama itu nggak mau. Itu namanya fiktif, namanya fiktif, ngebohongin orang, 378 nipu orang, nggak boleh, dosa, haram. Ya. Nah, yang dititik fokuskan di majelis Raudatul Muhibbin ini adalah cuma satu, yaitu ngaji. Ya nggak? Ngaji. Raudatul Muhibbin itu cuma nama, ingat nih. Raudatul Muhibbin itu cuma nama, nggak perlu ente bangga-banggakan Raudatul Muhibbin, nggak perlu, nggak penting ente ngebanggain Raudatul Muhibbin, betul nggak? Ya, cuma nama ini, nggak lucu kalau ada aku perkumpulan majelis nggak ada namanya. Orang nanya itu pengajian apa namanya? Pengajian tanpa nama, lucu gak kira-kira? Nggak bagus. Maka Raudatul Muhibbin ini cuma sekedar nama. Jangan ente bangga-banggakan. Kalau ente mau banggakan, ente banggakan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Besok Raudatul Muhibbin diganti namanya dengan Majelis Batu Sajadah
Mafi muskila, nggak ada masalah buat saya. Kenapa? Karena cuma nama. Hah? Jadi nggak ada tuh ya, anak-anak majelis Rodotul Muhibbin tuh banggain bendera Rodotul Muhibbin, nggak ada. Anda nggak boleh, haram hukumnya itu. Banggakan Allah, banggakan Nabi Muhammad. Bangga kalau ente bisa ngaji itu. Jadi di sini bukan buat bangga-banggaan. Kalau ente buat bangga-banggaan, keluar dari sekarang, nggak usah ikut. Silahkan cari majelis yang lain. Betul nggak? Setuju gak kira-kira? Setuju gak kira-kira? Kalau ente masuk ke sini, cuman pengen banggain namanya doang, tapi ente nggak ngaji, keluar dari sini, jauh-jauh nggak usah kenal sama ane. Betul gak? Tapi di sini ngaji, bukan bicara bendera, bukan bicara nama. Besok mau ganti besok ganti namanya. Apa jadi majelis? Apa namanya? Umpama majelis apa sih? Majelis sejadah, boleh, nggak apa-apa. Yang pantas aja. Majelis ini boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Yang masalah itu ente banggain majelis, namanya bagus tapi nggak ada pengajian di dalamnya. Ente nggak bisa baca Quran, ente nggak mau ente duduk di majelis Rodotul Muhibbin. Ente nggak ngerti tauhid, ente nggak ngerti fikih, ente nggak ngerti tasawuf, ente nggak mau ente duduk di sini. Jadi ente duduk di sini betul-betul bisa baca Quran, tahu tauhid, tahu fikih, tahu hadis, tahu tasawuf. Itu yang diajarkan di majelis Rodotul Muhibbin. Jadi bukan cuma sekedar D3 duduk dukhon, datang duduk dukhon. Ane nggak mau tuh D3 tuh, datang duduk dukhon. Harus ada hasil di sini. Jangan ente datang duduk rokok terpulang, datang duduk merokok terpulang. Lah, itu bukan jamaah Rodotul Muhibbin. Rodotul Muhibbin itu jamaahnya harus punya target. Apa yang saya bisa minggu ini? Oh, minggu ini saya bisa tawasul. Oh, minggu ini saya bisa ratib. Oh, minggu ini saya bisa ini. Saya bisa ini. Saya bisa ini. Saya bisa ini. Itu baru membanggakan daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah ngebanggain nama. Nggak penting nama. Apalah arti sebuah nama, nggak penting. Jadi yang penting itu adalah ngajinya. Satu, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, majelis Rodotul Muhibbin ini ya bukan tempat pelarian. Majelis ini bukan tempat pelarian, tapi tempat bagaimana kita bisa menyejukkan kita punya kehidupan. Antum hadir ke majelis itu biar bisa sejuk hidup. Berapa banyak orang yang hidupnya nggak bisa sejuk, nggak bisa bahagia. Maka jadikan majelis ta'lim Rodotul Muhibbin ini sebagai tempat kebahagiaan antum. Jangan antum kesini nggak redho, nggak ikhlas. Jangan karena saya. Aneh ngaji nggak enak, nggak bisa, nggak boleh. Aneh ngaji karena kewajiban aneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nimba ilmu agama itu hukumnya wajib. Jadi jangan karena saya. Kalau ente karena saya, nanti dapatnya apa yang didapat begitu. Ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan kita. Ya. Jaga persaudaraan di antara kita. Jalin silaturahmi, sambung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, saling asa, saling asih, saling asuh, saling mengingatkan kepada kebaikan. Gitu. Kalau ente punya teman baik, ya, yang mengingatkan ente kepada akhirat, pegang di erat-erat. Ya, kalau ente punya teman ngomongnya duit, mau tinggalin, nggak ada akhiratnya, tinggalin. Ngomongin dunia mau tinggalin, nggak penting nih orang, betul nggak? Tapi kalau ada teman ente ngajak ente duduk di majelis, ngaji, ibadah, sholawat, zikir, deketin, pegang erat-erat. Kenapa? Karena jarang teman seperti ini. Sebaik-baik teman adalah teman yang mengajak kita kepada kebaikan, kepada akhirat, kepada suluk yang usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Jadi teman yang paling baik buat kita adalah untuk mengingatkan kita kepada hal akhirat, begitu. Bukan kepada dunia. Ya, begitu. Sebab dunia ini sempit. Ya, buat orang-orang soleh sempit, bukan luas tapi sempit. Seperti koin yang dilempar-lempar di balik-balik kecil. Buat orang soleh dunia ini kecil, sempit. Tapi buat orang yang cinta kepada dunia ini luas. Betul tidak? Betul. Maka yang diajarkan dari Rodotul Muhibbin adalah bagaimana antum bisa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, antum bisa redha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga, bagaimana antum bisa beradab, berakhlak, terutama kepada orang tua, kepada guru, kepada orang muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Ya. Yang ketiga, yang keempat, bagaimana antum tidak cinta akan dunia, tergila-gila akan dunia. Itu yang diajarkan oleh di majelis Raudatul Muhibbin. Jadi kita betul-betul ini pengajian, bukan cuman gaya-gayaan. Kan ada orang ngaji gaya-gayaan, ada nggak? Ke laut aja. Kalau ngaji di Raudatul Muhibbin cuman gaya-gayaan ke laut, nggak usah, nggak apa-apa, nggak penting murid banyak, biar sedikit tapi betul-betul niatannya karena Allah dan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Itu kalau dia cuma pengen gaya-gayaan, cuma pengen kebanggain, ke laut, jangan dekat-dekat sama Raudatul Muhibbin. Di sini orang yang karena Allah, karena Nabi, pengen bisa, pengen belajar, ya pengen menjadi orang yang baik, bukan jadi orang pintar ya, tapi jadi orang yang baik. Sebab banyak orang pintar tapi nggak baik, tapi banyak orang baik diberikan pemahaman dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kita menjadi orang yang baik, pasti Allah akan berikan pemahaman ilmu agama di atas rata-rata. Di atas rata-rata nanti pemahamannya tak. Nah, itu disebut dengan ilmu laduni nanti di sana. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bangun majelis ini. Ya, dengan harta antum, dengan ide antum, dengan saran antum, dengan tenaga antum, bangun majelis ini. Ini seperti rumah. Kalau rumah kita ada yang bocor, kira-kira dibetulin nggak sama kita? Betulin. Kalau kira-kira rumah kita pengen indah, kita pengen cat, kira-kira kita beli cat gak? Beli cat. Maka jadikan majelis ini sebagai rumah kita. Kalau ada yang rusak diperbaiki, kalau ada yang pengen perbagus diperbagusi, bareng-bareng. Itu bareng-bareng. Ya semuanya jaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ya tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Ya, jangan malas dalam mengaji, karena orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang paling dibenci oleh setan. Orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah orang-orang yang paling dibenci sama setan. Setan nggak mau nemenin orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, gitu. Musuhnya banyak. Orang yang duduk di majelis ilmu itu musuhnya banyak, terutama musuhnya adalah setan. Dibikin sakit, dibikin pegel, dibikin berat, dibikin ngantuk, dibikin males. Itu. Tapi saat kita bisa melangkahkan kaki kita ke duduk-duduk di majelis ilmu, maka mereka akan menangis layaknya seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, menangis. Ya, jadi tetap istiqomah dalam hal kebaikan. Ya, itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi mabruk untuk majelis Raudatul Muhibbin yang usia ke-8 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan perjuangan. Amin Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hancurkan majelis ini sampai nanti yaumul qiyamah. Ya, sampai nanti saatnya biar Allah yang hancurkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang bubarkan dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Andai kata nanti begitu ya, majelis Raudatul Muhibbin ya maju dalam hal ini, artinya banyak generasi-generasi penerus, maka ya, kita bersyukur kepada Allah. Maka saya bilang, kalau saya bawel, hafalin tawassul, hafalin ini biar antum bisa ngegantiin. Nggak harus saya di sini. Kalau ada orang yang meninggal, kalau ada orang yang ya bisa sholatin, bisa pimpin tahlil segala macam, jangan selalu saya. Ya, jangan selalu saya. Antum harus bisa gantiin itu, sholat jenazah, ya, mandiin jenazah harus bisa. Begitu. Ya, jadi imam rawatib, imam taraweh. Ya, kalau perlu nanti bisa melaksanakan itu jadi imam di tempat ibadah kita masing-masing, di daerah kita masing-masing, begitu. Jadi harus bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa memberikan manfaat buat yang lain. Jadikan diri kita ini orang yang bermanfaat. Ya, ada masjid dekat rumah kita, makmurkan. Ada musola, makmurkan. Ini musola, ramaikan musola, sholat di sana. Ada masjid, sholat di sana yang dekat. Ya, itu diajarkan dalam Raudatul Muhibbin. Ya, makmurkan masjid. Kalau punya rezeki kasih masjid, kasih musola, ya, sedekahin harga kita, begitu. Ya, paham ya? Insya Allah.
Baik, sebelumnya kira-kira ada yang mau tanya nggak seputar majelis? Nggak apa-apa, nanti baru kita baca suratul Fatihah, baru kita tutup dengan doa. Ada yang mau tanya nggak? Hah? Ada yang mau tanya begitu? Nggak ada ya. Jadi intinya udah paham belum? Visi misi Rodotul Muhibbin paham nggak? Makanya saya bilang, kalau orang pengen debu, kalau orang pengen basah, ngerasain dinginnya air, jangan komentar di atas, tapi nyebur ente. Ente kalau dijebur baru tahu di sini ngajarin apa. Gitu. Di sini belajar apa biar tahu. Gitu. Kita mah debrong aja, bahasanya orang bego aja, cuma masih pengen belajar. Memang kita bego begitu. Wa ma utitu ilma illa qalil, kata Allah, tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit. Sedikitnya makhluk yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, itu sedikitnya. Kalau kita bawa apa namanya itu peniti, kalau nggak jarum tuh, kita jalan ke laut tuh, kita rendam itu, kita punya apa namanya jarum, kita angkat, maka ujung daripada tetesan dari jarum itu, maka itulah sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selebihnya lautan, samudra, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah bisa kita mampu berjalan kecuali kepada Allah. Jadi nggak usah ngebanggain diri, nggak usah ngebanggain diri. Semua itu hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Antum bisa masuk di majelis ini aja karena karunia Allah, bukan karena usaha yang ngaji. Nggak boleh kayak begitu. Ini karena karunia Allah. Kita bisa ngaji di situ. Alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah. Kalau Allah nggak izinkan saya nggak bisa hadir. Itu semua dibalikan untuk Allah, semua dibalikan kepada Allah. Kita nggak ada yang punya, mata kita milik Allah, harta kita milik Allah, kendaraan kita, istri, anak, cucu, semua milik Allah. Yang kita punya cuma satu, yaitu kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia mau banggain? Tamparin gitu bahasanya. Apa yang dia mau banggain? Nggak boleh ente banggain, karena semua yang ente injak, yang ente nikmati, yang ente ada di itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Disinilah diajarkan dalam majelis Rodotul Muhibbin agar kita menjadi orang-orang yang syukur, yang tahu diri akan diri kita. Maka harus dikatakan oleh para alim ulama, apa namanya, man arafa nafsuhu faqad arafa rabbah. Orang yang tahu dirinya, dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belum kenal diri, siapa dirinya, maka dia tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dirinya ini milik siapa? Milik Allah, kenalin begitu. Kenalin diri kita bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah yang kasih, napas Allah yang kasih. Hari ini kita bisa ketawa 1 jam, 2 jam ke depan, belum tentu kita bisa ketawa begitu. Hari ini bisa kita berjalan jam 2 jam, belum tentu kita masih bisa berjalan. Kalau Allah kasih stroke buat kita, kalau Allah kasih gabuk, kita punya mulut bisu. Kalau Allah kasih tuli, kita punya telinga, nggak bisa dengar lagi. Allah maha besar, segala-galanya Allah. Kita nggak ada apa-apa, kita mah kecil. Allah maha besar, maka agungkan Allah, besarkan Allah. Kelak kalian akan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ente ngebanggain diri ente, membesarkan diri ente, nanti Allah yang akan mendemkan ente di atas muka bumi ini. Begitu ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah. Perjuangan kita kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu selama ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita bermanfaat buat seluruh manusia ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi'u mazidan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kasari wa madalika jari wa jama'na bihi fi kulli atwani wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min al-uquli awfaraha wa min adh-dhahani asfaha wa min al-a'mali adhkaha wa min al-akhlaqi adyabaha wa min arzaki ajzalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha
بحق سيدنا محمد واجعلنا من مسيرنا فرضاك ولا تولينا ولي سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طول أمورنا في طاعة الله، وطول أمورنا في طاعة رسول الله، وطول أمورنا في طاعة والدينا، وطول أمورنا في طاعة والدين في أمر الله. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.